Selamat datang, di depan saya ada Vivo V70 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi untuk memulai, pertama-tama Anda perlu memilih bahasa yang diinginkan yang terletak tepat di atas pesan Hi. Sayangnya area pilihan ini dibuat agak kecil dan mudah terlewatkan. Jadi dari sini klik pada bahasa yang diinginkan. Dan sebelum saya melanjutkan dengan mengklik mulai, saya sarankan untuk memeriksa fitur aksesibilitas terlebih dahulu. Jika Anda memiliki masalah dalam menggunakan perangkat, seperti disabilitas atau gangguan penglihatan, Anda bisa memeriksanya. Di sini, kita memiliki berbagai pilihan yang dapat digunakan untuk membantu Anda menavigasi perangkat dengan lebih baik dan meningkatkan kemudahan penggunaannya untuk Anda. Jadi ada fitur seperti ukuran tampilan, pembesaran, pilih untuk bicara, talkback, dan lain sebagainya. Dan Anda bisa mengaktifkan fitur manapun yang Anda inginkan, manapun yang membuat Anda lebih mudah menggunakan perangkat ini. Setelah itu, klik selesai. Selanjutnya, kita bisa memilih mulai dan memilih wilayah yang diinginkan. Sekarang saya akan memilih Polandia, dan ini bukan karena saya berasal dari sana. Alasannya lebih mengarah pada teori yang mungkin saja tidak berdasar, tapi idenya adalah Polandia bersama beberapa negara lain merupakan bagian dari Uni Eropa. Dan Uni Eropa membuat undang-undang yang sangat ramah konsumen. Jadi saya sarankan memilih negara seperti ini agar Anda mungkin bisa mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang mereka terapkan, yang biasanya menguntungkan konsumen seperti Anda. Sekali lagi, seperti yang saya katakan, ini bisa saja sama sekali tidak berdasar apakah Anda benar-benar akan termasuk dalam perubahan tersebut atau tidak. Namun jika ada perubahan kecil, misalnya jika Uni Eropa melarang praktik anti konsumen tertentu pada sebuah perangkat, dan perusahaan tersebut hanya menerapkannya di Eropa. Untuk tujuan ini, jika Anda memilih misalnya Anda berasal dari Polandia, ini bisa saja membuat Anda termasuk dalam perubahan tersebut, bahkan jika Anda tidak tinggal di sana. Namun selain itu, meskipun hal ini tidak terjadi, memilih wilayah yang bukan asal Anda. Sejujurnya saya tidak melihat adanya perubahan yang diterapkan di sini. Jadi ini sama sekali tidak mengubah kegunaan perangkatnya. Jadi Anda tidak akan salah memilih opsi ini. Sekarang kita lanjut. Di sini ada perjanjian dan syarat, dan Anda bisa membaca keduanya, yaitu perjanjian lisensi pengguna dan klik pada pelajari lebih lanjut, juga syarat privasi. Sekali lagi, Anda bisa membacanya dan pada akhirnya saya bisa memilih, atau Anda harus memilih itu. Saya telah membaca dan menyetujui hal-hal di atas. Menurut saya ini lebih ke syarat, tapi memang ada kata yang kurang di situ. Sekarang Anda bisa lanjut ke halaman berikutnya, yaitu penggunaan atau pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi perangkat lain akan terlihat seperti ini. Anda akan mendapatkan semacam pop-up seperti ini, pengaturan V70, dan saya bisa klik pada pengaturan. Dan yang sebenarnya akan dilakukan ini adalah, yang pertama, memaksa saya untuk mengonfirmasi, pola kunci layar yang saya miliki di perangkat yang baru saja Anda lihat itu. Dan setelah saya melakukannya, akan muncul fitur pencocokan angka, di mana Anda akan melihat 3 angka di satu perangkat dan 1 angka di perangkat lainnya. Dan Anda hanya perlu memilih angka yang benar dari perangkat tersebut, yang hanya memiliki 1 angka di antara 3 pilihan itu. Benar? Dan setelah Anda melakukannya, semua akun Google yang sudah Anda masuk di perangkat lama itu akan dipindahkan. Begitu juga dengan hal-hal lain seperti misalnya kontak, foto, dan sebagainya. Jika data tersebut tersimpan di cloud, jelas sebenarnya data itu tidak benar-benar dipindahkan, hanya diakses dari cloud pada saat itu. Tapi saya hanya ingin Anda tahu, memungkinkan Anda untuk memindahkan akun Google dengan cepat, yang dalam hal ini cukup bagus. Untuk hal-hal lainnya saya sarankan menggunakan cara lain, yang akan saya tunjukkan di akhir video. Jadi mari kita lewati bagian sambungkan ke jaringan. Langkah ini opsional. Anda bisa mengaturnya secara offline. Kekurangannya cuma Anda tidak bisa masuk ke akun Google, memulihkan aplikasi dan data yang tidak bisa dilakukan, mendapatkan pembaruan perangkat lunak, dan mengaktifkan tanggal serta waktu otomatis. Selanjutnya, jika mengatur metode penguncian, kita punya sidik jari, pengenalan wajah, lalu pola PIN atau kata sandi di bawah opsi PIN biasa di sini, atau kunci layar. Anda perlu memiliki kunci layar jika berencana menggunakan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah, karena metode ini tidak 100% dapat diandalkan. Jadi, ketika metode tersebut gagal membuka perangkat Anda karena ada noda kecil di wajah atau jari Anda atau keduanya, Anda selalu bisa mengandalkan kunci layar Anda yang akan selalu berfungsi selama Anda memasukkannya dengan benar.
Atau, sebagai alternatif, Anda bisa melewati proses pengaturan perangkat sama sekali, tapi saya tidak menyarankan hal itu karena perangkat Anda menyimpan informasi pribadi Anda. Dan jika suatu saat Anda kehilangan perangkat Anda, akan lebih baik jika siapapun yang menemukannya tidak bisa mengakses semua foto, kontak, dan misalnya aplikasi perbankan Anda. Sembarangan. Jadi saya sarankan untuk melindunginya. Sekarang ini adalah ponsel kerja, saya tidak akan menggunakannya, jadi saya akan melewatinya. Lalu ada layanan Google, saya akan jelaskan secepat mungkin. Ada fitur seperti pemindaian lokasi, data pengguna, dan juga diagnostik. Saran saya matikan saja semuanya meskipun sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ya, kalau ada gugatan hukum bersama di masa depan, setidaknya Anda sudah terlindungi untuk itu. Alasannya, fitur lokasi memungkinkan aplikasi mengakses data Wi-Fi, titik akses, menara seluler, dan GPS. Ini hanya membatasi akses aplikasi dan layanan, bukan sistem perangkat itu sendiri. Jadi itu sama sekali tidak ada artinya. Izinkan pemindaian memungkinkan aplikasi dan layanan seperti sebelumnya untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat terdekat kapan saja, bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth dimatikan, yang berarti Wi-Fi atau Bluetooth Anda sebenarnya tidak pernah benar-benar mati, meskipun Anda sudah mematikannya. Terdengar menipu. Selanjutnya ada opsi data diagnostik, yang berarti berbagi data pribadi ke Google agar mereka bisa menjual dan memonetisasinya, sehingga Anda membayar lebih untuk perangkat baru hasil olahan data Anda sendiri. Jelas Anda akan menonaktifkan itu karena tidak ada manfaatnya bagi Anda untuk membagikan ini. Itu hanya berarti Anda akan mendapatkan lebih banyak iklan yang ditargetkan dan tidak ada hal yang benar-benar bermanfaat untuk Anda. Jika mereka ingin mengklaim bahwa mereka akan membantu meningkatkan pengalaman perangkat Android Anda, yang seharusnya memang sudah menjadi tugas mereka, dengan secara otomatis mengirimkan data diagnostik perangkat dan penggunaan aplikasi ke Google. Mereka bilang ini akan membantu masa pakai baterai, padahal jika masa pakai baterai dibagikan, seharusnya Google bisa memperbaikinya sendiri tanpa data Anda. Stabilitas sistem dan aplikasi yang seharusnya sudah berfungsi tanpa data Anda, ini bukan masalah Anda, ini masalah Google. Dan perbaikan lainnya. Sekali lagi, Anda sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dan opsi terakhir adalah menginstal pembaruan dan aplikasi, yang pada dasarnya memungkinkan Google untuk mendorong segala jenis pembaruan ke perangkat Anda. Setelah pembelian dilakukan tanpa izin Anda, perlu saya tambahkan. Jadi, ini memang tidak disebutkan di sini, tetapi yang sebenarnya dimaksud adalah layanan pembaruan OTA yang bertanggung jawab untuk mengirimkan pembaruan diam-diam dan tanpa sepengetahuan Anda ke perangkat Anda. Setelah pembelian dilakukan, biasanya ini digunakan untuk patch keamanan ketika ada kerentanan yang harus diperbaiki, tetapi sekarang semakin sering digunakan untuk perubahan pasca pembelian yang tidak baik, yang tip ke-10, secara teknis Anda bisa menghapusnya jika mau. Dan sejujurnya, ini adalah sesuatu yang akan saya lakukan karena Google mulai menjadi sedikit lebih otoriter dengan sistem mereka. Jadi saya tuh ingin memiliki kendali atas sesuatu yang sudah saya bayar. Jadi saya akan menghapus layanan pembaruan OTA yang biasanya berjalan di latar belakang. Jadi Anda membutuhkan semacam aplikasi penampil layanan latar belakang yang bisa mengunduh dan langsung menghapusnya sepenuhnya. Jadi Google tidak bisa menginstal hal-hal yang tidak Anda inginkan di perangkat Anda. Jaga agar sistem Anda tetap terbaru. Ini sekali lagi sebenarnya tidak membahas, silakan merujuk ke layanan pembaruan OT. Jadi tidak peduli apa yang Anda pilih di sini, secara teknis Google, Vivo, atau siapapun bisa memperbarui perangkat Anda kapan saja, bahkan saat perangkat itu dimatikan. Kirim data pengguna dan diagnostik. Ini dari Vivo, berbeda dengan yang sebelumnya yang berasal dari Google. Sekali lagi, Anda tidak berutang apapun pada mereka, Anda sudah membayar perangkatnya, jadi lewati saja. Lalu ada rekomendasi layanan, jadi kita punya Teos yang isinya cuma omong kosong belaka. Semacam kekosongan di sini. Kalaupun saya membaca ini, saya tetap akan menonaktifkannya karena saya bahkan tidak tahu itu untuk apa. Selanjutnya, kita punya pilihan navigasi sistem. Jadi ada gesture dan tombol, saya dapat pemilihan gesture. Dan mari kita lihat berapa banyak waktu yang saya punya. 4 menit. Ini akan cepat. Jadi satu hal terakhir yang ingin saya bahas adalah aplikasi yang digunakan untuk memindahkan data Anda, yaitu yang satu ini, Easy Share. Anda ingin mengunduh ini di perangkat lama Anda, dan dari situ, ayolah, setuju. Setuju. Lalu Anda bisa memilih cloning perangkat, pilih bahwa ini adalah perangkat baru, dan pilih Android lain, Apple atau Vivo, UH. Lalu Anda bisa memindai kode ini dan aplikasi itu yang sama seperti perangkat lain yang lama.
Dan ini akan memungkinkan Anda memindahkan semua data Anda dengan mudah dan cepat, tidak peduli dari mana data itu berasal. Dan data tersebut tidak pernah menyentuh cloud, semuanya dilakukan secara lokal antara kedua perangkat ini. Jadi, dengan semua penjelasan tadi, saya harap Anda merasa ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.